Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Ari Nur Cahyani, calon guru penggerak angkatan 7, guru SMP Negeri 2 Jogorogo, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Sebelum melaksanakan aksi nyata, terlebih dahulu saya menghadap kepala sekolah, menyampaikan pentingnya budaya positif, serta memohon izin untuk melaksanakan sosialisasi dan sharing bersama rekan sejawat. Setelah itu, saya berkoordinasi dengan Wakasek dan urusan kurikulum terkait pelaksanaan kegiatan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Jogorogo yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam kesempatan ini kita diberi kesehatan sehingga bisa berkumpul bersama, belajar bersama, sharing bersama dalam kegiatan sosialisasi penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas dari segitiga restitusi dalam upaya menumbuh kembangkan sikap dan perilaku murid yang positif. Bapak Ibu, ini salah satu tugas saya dalam aksi nyata modul 1 yang dibebankan dalam program guru penggerak. Jadi setelah mempelajari modul 1 dari modul 1.1 sampai 1.4, tugas akhir saya di modul 1 adalah menyampaikan hasil pembelajaran yang selama ini saya pelajari kepada rekan sejawat. Apa ya yang akan kita pelajari nanti? Yang pertama, kita akan belajar tentang konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, menerapkan budaya positif dalam rangka mewujudkan visi sekolah. Sebelum kita melangkah jauh, mari kita amati dulu tayangan video berikut ini. Nanti setelah mengamati video ini, apa tanggapan Bapak Ibu bisa disampaikan? Kegiatan yang pernah saya terapkan dari model pembelajaran yang ada di modul yang saya pelajari. Menurut Ibu, bagaimana tanggapan? Apa yang sedang mereka lakukan? Bermain. Yang menjawab bermain. Ada lagi? Selain bermain, menginspirasi. Menurut Pak Kris ada kegiatan menginspirasi. Yang Ibu ingin tadi, anak-anak sedang bermain. Belajar. Ada lagi? Bagaimana Pak? Kerjasama. Lain? Meski macet. Baiklah, dari hasil video tadi sebenarnya apa yang sedang mereka lakukan? Apa yang disampaikan ini?
belakang. Kemudian ada yang berperan sebagai pengontrol atau pengendali. Di mana letaknya? Di tengah. Jawaban-jawaban Bapak Ibu nanti silahkan disimpan dulu. Nanti kita akan belajar di sini. Yang pertama adalah konsep pendidikan. Bapak Ibu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, dalam pasal 1 disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya dengan memiliki kekuatan spiritual keagamaan, mampu mengendalikan diri, berkepribadian, cerdas, berakhlak mulia, serta memiliki keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat maupun bangsa. Artinya, orang tua mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah, termasuk kita salah satunya, karena ada kesadaran bahwa pendidikan itu penting. Kemudian terencana dalam arti bahwa sistem pendidikan kita dimulai dari PAUD sampai perguruan tinggi itu sudah direncanakan oleh pemerintah. Jadi tidak bekerja atau melangkah sendiri-sendiri, tapi mempunyai rencana menurut pemerintah. Kemudian mewujudkan suasana belajar. Artinya apa? Di sekolah dan kita tergabung di dalamnya atau berkecimpung di dalamnya, kita harus bisa mewujudkan suasana belajar peserta didik untuk atau agar peserta didik itu aktif mengembangkan potensi dirinya. Artinya anak didik ini memiliki kekuatan, memiliki potensi diri untuk dikembangkan di sekolah. Potensi diri itu meliputi apa? Di dalam Undang-Undang RI tentang Sisdiknas ini disebutkan peserta didik harus punya kekuatan spiritual keagamaan. Apakah sekolah kita sudah melakukan itu? Kemudian mampu mengendalikan diri, terutama dalam emosi ya. Anak-anak sering salah sedikit bertengkar, berkelahi, membuli dan sebagainya. Jadi pengendalian diri ini penting. Kemudian berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas dan terampil. Jadi sekolah ini diharapkan oleh pemerintah sekolah-sekolah yang berkembang memiliki tujuan seperti ini. Kemudian kita bedakan lagi dengan konsep pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara adalah salah satu tokoh nasional di bidang pendidikan, pahlawan nasional di bidang pendidikan. Tapi sebenarnya apakah kita pernah mempelajari konsep-konsep pendidikan menurut Kahadi? Pernah? Pak Kris? Oh pernah, alhamdulillah. Kalau saya, karena saya tergabung di dalam PGP ini, saya baru tahu konsep-konsep pembelajaran pendidikan yang disampaikan oleh Kahadi. Yang pertama adalah konsep pengajaran dan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran dan pendidikan itu artinya berbeda. Pengajaran atau on the reach merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Di pengajaran kita mengajar itu hanya bagian dari pendidikan. Artinya apa? Pengajaran merupakan pendidikan dengan cara memberikan ilmu atau hal yang berfaedah buat hidup anak-anak baik lahir dan batin. Artinya kalau kita disebut guru berarti kita mengajar. Sedangkan mengajar itu adalah bagian pendidikan. Lalu apa artinya pendidikan itu? Pendidikan menurut Kahadi diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya apa? Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anak manusia. Jadi kita ini Bapak Ibu, bagi anak-anak kita nanti punya konsep hanya menuntun. Jadi tidak kalau kita berada di dalam kelas kita namanya mengajar, kita sebagai guru. Tapi yang namanya mendidik, sebagai pendidik, konsep yang ada dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara
lahir itu sudah dibekali dengan akal. Kemudian rasa, anak-anak dibekali dengan emosi, dengan perasaan. Kemudian karsa, dengan semakin tumbuhnya anak-anak, mereka mempunyai keinginan. Dari cipta, rasa, dan karsa ini, tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun. Menuntun apa? Menuntun laku atau perilaku anak-anak tersebut menuju ke hal-hal yang positif. Jadi misalkan kalau ada anak yang perilakunya sudah menunjukkan ke hal-hal negatif, mari kita tuntun, kita kembalikan ke jalan asalnya. Itu pendidikan yang positif. Kemudian yang kedua, pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam bahwa anak itu ibarat kita menanam padi. Jadi tidak bisa kita menanam padi terus ingin panen jagung. Jadi mustahil. Mustahil. Jadi anak-anak itu dalam proses tumbuhnya itu memiliki kodrat alam. Jadi dari kodrat alam mereka yang tadi dibekali dengan cipta, rasa, dan karsa, kita hanya bisa menuntun supaya padi itu tumbuh subur dan menghasilkan padi yang banyak. Itu kita tuntun saja. Jadi tidak di sini kalau yang saya pelajari konsep-konsep sesuai dengan kodrat alam ini, kita tidak bisa memarahi anak menurut kehendak kita. Jadi dalam pendidikan itu kita tidak bisa memarahi anak menurut keinginan kita. Jadi kalau kita ingin anak menurut sesuai dengan keinginan kita tuntun saja, kita arahkan saja. Jangan setiap hari dijejali dengan kemarahan, kata-kata yang keras, kekerasan verbal, apalagi kekerasan fisik. Karena di dalam konsep kurikulum merdeka yang kita pelajari ini, inilah yang akan kita terapkan. Pendidikan harus sesuai dengan anak dibebaskan untuk belajar dalam arti tidak bebas sebebas-bebasnya, tidak, tapi kita menuntun mengarahkan ke hal-hal yang baik. Kemudian menurut kodrat zaman, berikan pendidikan itu sesuai dengan zamannya. Karena zaman kolonial, zamannya Ki Hajar Dewantara, zaman kolonial yang dengan kekerasan, dengan hukuman dan sebagainya, itu sekarang sudah tidak bisa diterapkan lagi. Kita ada di zaman modern. Berikan pendidikan anak sesuai kodrat zaman. Artinya apa? Di era digitalisasi ini, kita juga harus mengembangkan digitalisasi untuk anak. Jadi kalau istilahnya kemarin dilarang membawa HP, dilarang belajar menggunakan HP, kasihan anak-anak. Karena apa? Memang zaman sekarang ini sudah zaman teknologi. Berikan kesempatan anak belajar menggunakan
misalnya dan nanti tidur di dalam kelas saya biarkan tapi masuk di beberapa jam. Kenapa saya membiarkan? Ada alasan-alasan tertentu yang nanti akan saya sampaikan di keyakinan kelas dan seterusnya. Jadi bermain itu sesungguhnya juga belajar. Satu contoh bagaimana mewujudkan bermain di dalam kelas. Mohon Bapak Ibu guru bisa berdiri semuanya. Ini saya ambil satu contoh pelajaran matematika sing jarene panel. Sampai kadang saya itu gini, pimpinan loro-loro kok gak iso ya. Karena kita belajar. Silakan Bapak Ibu berdiri berhadapan dengan temannya. Kalau tidak ada teman sebelahnya, belakangnya boleh. Kita nanti mau belajar bermain, tapi bermain ini untuk belajar. Saya ambil satu contoh permainan perkalian supaya mengasah anak, karena saya amati namanya perkalian itu anak-anak
tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sekarang kita lanjutkan visi ini di sekolah. Mari kita bangun dengan budaya yang positif. Apa yang harus Bapak Ibu ketahui dalam membangun budaya positif untuk mewujudkan visi? Yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon menuju teori kontrol. Kemudian ada konsep disiplin positif, 5 kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Yang perlu diingat apa Bapak Ibu? Yang pertama adalah kerja otak manusia dan 3 motivasi perilaku manusia. Oke, kita bahas satu persatu. Struktur dan kerja otak manusia. Di balik kecanggihan otak manusia, Bapak Ibu, ternyata ada bagian-bagian yang masih menyerupai otak reptil, otak mamalia, dan otak primata. Kita manusia ini ternyata punya otak reptil, punya otak mamalia, dan otak primata. Mereka itu kita manusia, mereka adalah hewan ya, namun manusia ternyata memiliki batang otak mengelola semua otomasi dan refleks di tubuh demi kelangsungan hidup. Bagian otak ini selalu menganggap semua adalah ancaman hingga terbukti situasi menjadi aman. Bagian otak inilah yang menyerupai namanya otak reptil. Otak reptil itu selalu mengakumulasi bahwa apa yang ada di depan itu adalah ancaman, sehingga bagaimana kita bisa mempertahankan diri. Ini manusia juga begitu. Jika ada situasi dalam keadaan darurat, kita selalu jaga. Sistem limbik atau amigdala yang menyerupai otak mamalia ini bertanggung jawab dalam soal emosi dan perasaan. Kalau kita mudah perasaan jengeng, maka yang berperan adalah otak mamalia. Dirasani kancane terus dipikir. Emosi kita yang berperan. Yang berperan bukan otak manusia, tapi otak mamalia. Kemudian ada otak berpikir, Bapak Ibu, sini, yang terdiri dari otak primata. Apa itu? Bagian gerak kompleks, rekayasa penggunaan alat, berada dalam satu kesatuan dengan otak manusia, yaitu otak luhur manusia atau disebut neokorteks, yang tugasnya berpikir strategis, kreatif, metakognitif. Jadi kita harus tahu struktur otak ini. Ketika kita melihat, oh bocah, antara anak didik kita di sana ini sidik nangis, berarti otak yang berperan adalah otak mamalia. Kemudian ada lagi ketika bercanda dengan teman, tahu-tahu sudah gerutan, otak reptilnya maju. Kemudian ada namanya otak neokorteks. Ini otak luhur biasanya berpikirnya lambat. Saya itu termasuk orang yang berpikir lambat, menganalisis sesuatu hal itu lama. Inilah yang berperan, yaitu otak primata. Lanjut. Struktur dan kerja otak manusia. Jadi otak manusia itu juga memiliki sistem kerja, Bapak Ibu. Ada yang berpikir cepat. Tadi sudah sedikit saya singgung. Di dalam berpikir cepat ini yang berperan adalah otak reptil dan otak mamalia. Jadi cepat, bagaimana ketika ada bahaya mengancam, kita berpikir cepat, refleks. Ketika mau dipukul teman terus gak ngendok, nah itu namanya berpikir cepat. Otak reptilnya maju. Dipukul menengahnya.
Jadi otak reptil dan otak mamalia dalam berpikir cepat ini dikenal sebagai respon tubuh terhadap keadaan atau refleks dan otomasi. Merespon sesuatu rangsangan tanpa melalui proses analisis. Tidak nganggo dipikir suwi. Ya. Dibuka gurune nangis di tempat. Nah, itu yang maju otak mamalia. Berpikir cepat. Rangsangan yang diterima. Kemudian ada otak yang bekerja secara lambat atau cara berpikir lambat. Dilakukan oleh otak primata atau neokorteks. Otak ini sebagai pusat berpikir, sebagai kecerdasan atau intelijensi, pusat gerak sadar, serta sebagai otak yang berfungsi dalam proses belajar. Jadi, ketika kita belajar ini yang berfungsi adalah otak neokorteks. Tidak menyebut otak primata kok seperti yang bergantungan itu. Manusia kok dipadai. Neokorteks, kita sebutnya neokorteks. Neokorteks ini berpikir lambat. Kalau berpikir cepat tadi apa? Mamalia dan kemudian dari struktur dan kerja otak manusia kita mengenal namanya 3 motivasi perilaku manusia. Jadi dari cara berpikir tadi cepat atau lambat, maupun struktur otak manusia yang dimiliki tadi, Diana Gosson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama apa? Manusia berperilaku itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini kalau dikaitkan dengan sekolah, anak-anak yang disiplin itu motivasinya salah satunya yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau takut dihukum. Daripada saya kena hukuman, saya lebih baik disiplin, menurut pada peraturan, patuh pada peraturan. Kemudian yang kedua, motivasi yang kedua dalam berperilaku itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh, saya disiplin, saya patuh karena saya ingin dipuji oleh bapak ibu guru. Oh, kamu anak yang cantik, anak yang cerdas, anak yang disiplin. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, kita di sekolah dalam mewujudkan budaya positif agar visi tujuan kita tercapai, kita diharapkan untuk memotivasi anak-anak itu ke motivasi yang ketiga. Bukan untuk menghindari hukuman, bukan untuk mendapatkan imbalan, namun untuk menjadi orang yang benar-benar diinginkan, dihargai dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Itu nilai-nilai kebajikan universal. Ini 3 motivasi yang tujuan kita ini. Ya. Kemudian untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, kita harus berubah dari paradigma stimulus respon menuju teori kontrol. Sekolah merupakan lingkungan yang positif, betul? Betul, lingkungan adalah sekolah dari lingkungan yang positif, betul ya? Jadi di lingkungan yang positif inilah kita menanamkan dan menumbuh kembangkan budaya yang positif. Dari teori stimulus respon menuju teori kontrol. Saya minta relawan 2 dong. Nih, Mas Dian bisa ke depan. Kak Nora. Kita menuju ke teori kontrol. Mas Dian, kamu jenengan bisa menggenggam sesuatu. Di dalam genggaman Pak Dian ini Mbak Nora ada sesuatu yang ada sesuatu yang sangat berharga. Silakan coba
Dian yang baik yang terhormat. Kira-kira Pak, kenapa kok menggenggamnya itu keras sekali? Apakah seberharga itu di dalam barang yang ada di dalam rumah Pak Ju? Saya ingin tahu dasar apa yang kamu punya sehingga kamu ingin rasa ingin kamu itu begitu besar tentang apa yang saya punya. Karena cara menggenggamnya itu menurut saya tidak biasa. Ini loh Pak. Jadi menurut saya itu tidak biasa, yang membuat saya penasaran sebenarnya. Oke, boleh dibuka Pak atau sedikit-sedikit juga. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk keduanya. Artinya dengan sekali bujukan Bapak Ibu, dengan sekali bujukan Pak Dian langsung membuka kedua tangannya untuk Mbak Nora. Apa yang kita dapatkan dari tadi yang diperagakan oleh Pak Dian dan Mbak Nora, bahwa teori kontrol itu sesungguhnya ada pada diri kita sendiri. Kita mau membuka genggaman tangan kita atau tidak itu tergantung pada diri kita. Pak Dian tadi dengan sekali rayuan langsung dibuka ya kedua genggaman tangan. Oke, jadi dari stimulus respon tadi kita harus berubah menuju teori kontrol. Apa itu? Dari mencoba mengubah orang berpandangan dengan kita, maka diubah menjadi kita memahami pandangan orang lain. Jadi Mbak Nora memahami ketika ditanya Pak Dian, apa toh yang ingin kamu lakukan, kok pengen tahu genggaman tanganmu? Karena cara menggenggamnya berbeda. Akhirnya Pak Dian luluh juga dengan rayuannya Mbak Nora, akhirnya dibuka. Jadi kemudian ada perilaku buruk yang dilihat sebagai suatu kesalahan, maka sesungguhnya di dalam teori kontrol itu perilaku buruk tersebut memiliki tujuan. Seperti kemarin contohnya ini, Bu Lilik menganggap bahwa anak yang tidur di dalam kelas itu suatu kesalahan, mungkin atau keburukan sehingga digebrak mejanya, tidak percaya hakim. Tapi sesungguhnya kenapa anak tidur di dalam kelas itu juga punya tujuan. Kita tahu dari mana tujuan anak tidur di kelas, karena kita berbicara, kita berkomunikasi. Ini salah satu contoh perubahan paradigma stimulus respon menuju ke teori kontrol. Jadi tidak semua perilaku buruk itu adalah suatu kesalahan. Jadi kita tanya dulu, kita komunikasi dulu dengan anak-anak tersebut, kenapa mereka berperilaku tersebut. Jadi kita tahu alasannya. Kemudian teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, tadi sudah saya sampaikan, baik itu perilaku yang disukai atau tidak disukai. Yang kedua, penguatan positif atau bujukan juga merupakan bentuk-bentuk kontrol. Tadi Mbak Nora membujuk Pak Dian itu juga teori kontrol. Jadi membujuk Pak Dian untuk membuka genggamannya tadi itu artinya Mbak Nora sudah mengontrol Pak Dian yang melakukan itu, kegiatan itu. Kemudian menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid dapat menguatkan karakter negatif. Ini teori-teori kontrol yang miskomunikasi ya. Jadi ketika anak dikontrol dengan dikritik atau membuat rasa bersalah anak, itu akan menguatkan karakter anak yang negatif, bukan yang positif. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti kita orang dewasa bisa memaksa anak untuk berperilaku disiplin. Namun
Sejujurnya lambat laun bahwa perilaku memaksa ini tidak efektif untuk jangka panjang. Artinya anak tidak memiliki disiplin diri yang berasal dari dalam diri, hanya berasal dari tekanan luar. Kemudian ini saya lanjutkan ke konsep disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid. Tadi sudah saya sampaikan, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid memiliki motivasi dari dalam diri, maka ini akan berpengaruh atau berdampak di jangka panjang. Selanjutnya, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu pernahkah menjenengan mempelajari ini? Apa 5 kebutuhan dasar manusia? Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Artinya kebutuhan ini sifatnya fisiologis. Bertahan hidup misalnya tentang kesehatan, makan, minum, ya. Salah satu di dalam sekolah yang biasa dilakukan anak-anak adalah pergi ke kantin ketika jam pelajaran sedang berlangsung. Kita menganggap ini adalah kesalahan, sehingga mereka selalu dihukum. Entah saya sendiri pernah melakukan ini, entah saya suruh keluar kelas, apalagi kalau terlambat masuk kelasnya. Padahal ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kita pun ketika sedang mengajar tiba-tiba lapar mesti keluar kelas ke kantin. Ini 5 kebutuhan dasar yang pertama, bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kadang anak-anak itu membutuhkan perhatian untuk disayangi dan diterima. Kebutuhan ini berhubungan dengan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima pujian, kemudian menjadi bagian dari suatu kelompok. Kadang ada anak yang tidak diterima itu terus akhirnya mengucilkan diri, duduknya di pojok sendirian, jarang berkomunikasi dengan teman. Ini kita harus paham juga, kenapa anak-anak seperti itu. Kemudian kebutuhan yang ketiga, penguasaan atas kemampuan. Artinya apa? Mereka butuh untuk dihargai. Anak-anak butuh untuk dihargai. Ketika sudah melakukan sesuatu hal, tujuan misalkan kebersihan, mereka sudah melaksanakan, maka mereka butuh untuk namanya pujian atau reward. Reward tidak selalu berupa barang, cukup dengan ucapan terima kasih. Terima kasih anak-anak sudah melakukan kebersihan lingkungan dengan baik. Kelasnya bersih, kelasnya rapi. Itu anak-anak sudah senang. Jangan sampai nanti kita tergelincir pada namanya penghargaan menjadikan mereka seperti hukuman. Penghargaan mengganjar mereka dengan hukuman. Ketika kita memberikan reward berupa barang, karena apa? Perilaku mereka ini nanti akan termotivasi hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Sama saja berarti kita mengganjar mereka dengan hukuman. Jadi reward di sini maksudnya hanya sebatas ucapan terima kasih atau perhatian yang lain. Jadi bukan berupa barang. Kemudian kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan kesenangan. Mereka butuh bermain. Tadi sudah saya sampaikan di awal, bermain adalah belajar. Bermain adalah kodratnya anak, maka kita berikan ruang bermain untuk anak. Ketika misalkan pembelajaran itu sudah serasa membosankan bagi anak, bagaimana kita bisa membuat menjadi ceria kembali dengan bentuk-bentuk permainan. Kemudian kebutuhan yang berikutnya adalah kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memilih dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan orang itu, anak-anak itu butuh
membimbing pada hal-hal yang positif. Kemudian ada ini yang penting Bapak Ibu, bagaimana menumbuh kembangkan budaya positif di kelas. Yang pertama kita lakukan adalah apa itu keyakinan kelas. Kita akan membuat satu keyakinan kelas yang akan disepakati dan dilaksanakan oleh anak didik kita. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini dan dipercaya oleh warga kelas, mendorong terciptanya perilaku positif. Keyakinan kelas ini disusun secara bersama sebagai hasil kesepakatan kelas. Jadi setelah ini nanti Bapak Ibu guru saya harapkan, terutama wali-wali kelas Y, buatlah satu keyakinan kelas bersama anak didik dan tempelkanlah di dinding kelas. Nilai-nilai kebajikan universal itu yang seperti apa? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang menjadi tujuan mulia dari setiap individu. Nilai kebajikan yang diyakini adalah motivasi intrinsik menuju terbangunnya perilaku yang positif. Apa itu? Seperti tadi saya sampaikan, ada gotong royong, jujur, beriman, melaksanakan ibadah, menghargai waktu. Ya, ini contoh-contoh dari keyakinan kelas. Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini bersifat abstrak, tadi sudah saya lakukan di kelas 9B, yaitu kita membuat kesepakatan nilai-nilai positif. Ada menghargai waktu tadi, kemudian melaksanakan ibadah, melaksanakan 5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun pada setiap orang. Kemudian ada berperilaku jujur, ada saling menghormati dan menghargai, karena di kelas saya itu ada yang agamanya berbeda, jadi tidak saling membuli. Karena beberapa waktu yang lalu pernah ada keluhan yang ke saya bahwa agama minoritas ini nangis di saya, nah ini karena dibully teman-temannya. Jadi ini sahabat keyakinan kelas. Dalam melaksanakan keyakinan kelas ini ada 5 posisi pengontrol. 5 posisi kontrol kita. Yang pertama adalah penghukum. Apakah panjenengan nanti berposisi sebagai ini? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Seorang penghukum, panjenengan kalau berperan sebagai penghukum akan menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Saya pun pernah melakukan. Tapi setelah belajar ini saya jadi paham. Menghukum dengan hukuman fisik contohnya apa? Disuruh push up, lari keliling lapangan 100 kali, sehingga anak tidak kuat, ada yang jatuh pingsan. Kemudian ada penghukum itu dengan kekerasan verbal, dengan kata-kata. Orang yang menjalankan posisi penghukum ini nanti menyatakan bahwa sistem atau alat ini dapat menekan lagi, dari peraturan sekolah itu dapat menekan murid, sehingga murid merasa tertekan, terhakimi, bahkan nanti ada yang trauma karena itu. Biasanya penghukum ini posisinya ketika sedang memarahi anak, matanya melotot seperti batik. Kemudian jarinya menunjuk ke anak. Kemudian dengan nada keras menghardik. Hasilnya apa? Apakah anak ini nanti akan sadar dengan kesalahannya? Tidak, Bapak Ibu. Anak ini akan menjadi marah di dalam hatinya, menjadi dendam, sifat agresif, dan bisa menjadi trauma. Terus kali-kali gak diam sekolah. Ini yang tidak kita inginkan. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut ini merupakan contoh posisi kontrol guru sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum memiliki ciri-ciri badannya tegak, pandangan mata tajam, kemudian nada bicaranya sangat tinggi. Dengan sikap seperti ini, murid menjadi takut kepada guru.
Sikap yang ditunjukkan murid cenderung menunduk ketika berhadapan dengan guru. Kemudian selanjutnya adalah posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Ini berbeda dengan penghukum. Kalau suara pembuat merasa bersalah ini suaranya lebih lembut, lebih sabar katanya. Tapi murid akan memiliki penilaian yang buruk akan kesalahannya. Membuat merasa bersalah ini biasanya dekat dengan anak, kalau memarahi cedak, tapi jeru, nah Jawa, lain ada ini jeru. Akhirnya apa? Anak ini akan teringat selalu akan kesalahannya, jadi dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Hal seperti ini pun tidak baik, Bapak Ibu. Jadi posisi kontrol seperti ini tidak baik untuk kita. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Kadang kita sangat dekat dengan murid, sehingga seakan-akan murid kita menganggap kita ini temannya. Ini sosok yang ngeladuk ya ngomong karo guru ini terus sak kepenake dhewe. Ya. Ini posisi sebagai teman. Posisi sebagai teman ini Bapak Ibu ada negatif, ada positifnya. Positifnya kita bisa dekat dengan anak. Tapi negatifnya apa? Mereka akan tergantung pada kita. Sehingga setiap keputusan tidak bisa mengambil sendiri. Selalu bolehi. Pak Tris. Seperti itu, mendekati Bapak Ibu gurunya. Dan Bapak Ibu guru yang dekat dengannya itulah yang dihormati. Bapak Ibu guru yang lain tidak diindahkan. Diomongi ini gablek, tapi nek sing ngomongi yang dekat tadi ya itu akan berbeda. Ini posisi sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau itu hampir sama dengan penghukum, karena pemantau ini hanya berpedoman pada peraturan yang diterapkan di sekolah. Jadi kalau anak tidak menerapkan atau melanggar peraturan, dia harus dihukum. Ini sebagai pemantau. Bapak Ibu, berikut ini merupakan contoh posisi kontrol guru sebagai pemantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bagikan soal, ada yang belum hadir di kelas? Ada. Lisa. Nggak tahu. Seolah anak ini jadi luar biasa bangganya. Oke, boleh bagikan soal. Nanti yang sudah bagikan soal, silakan langsung mengerjakan. Anak-anak, karena waktunya terbatas, silakan segera dikerjakan, tidak usah rame, tidak usah meminta jawaban dari teman. Kerjakan sendiri-sendiri itu lebih baik. Paham? Silakan dikerjakan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sini dulu. Dari mana Lisa? Dari kaki. Dari kaki. Kamu tahu hari ini ada penilaian? Kenapa kok terlambat hadir di kelas? Kenapa kok tadi? Saya lapar Bu, kantinnya sudah rame. Kan tadi jam istirahat. Kantinnya rame. Kantinnya rame. Kamu tahu konsekuensi dari peraturan terlambat masuk kelas? Tahu. Apa? Membersihkan lingkungan ruang kelas dari saya. Sekarang konsekuensi itu silakan dilaksanakan. Saya ikut penilaian. Nah, peraturan harus ditegakkan.
Ikut penilaian boleh, tapi nanti setelah konsekuensi dilaksanakan. Jadi bersihkan dulu lingkungan kelasnya dari sampah-sampah, baru kamu masuk lagi ikut penilaian. Masalah waktu kamu tinggal sedikit, yaitu konsekuensi dari apa yang kamu lakukan. Paham? Paham. Silakan. Maka yang paling baik posisi yang terakhir. Posisi yang terakhir, yaitu sebagai manajer. Jadi kita harus mengambil posisi sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Di manajer ini, posisi guru, nada suaranya tulus dengan bahasa tubuh yang tidak kaku dan mendekati murid. Hasilnya apa? Murid akan bisa menjadi mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas perilakunya. Seperti yang saya contohkan tadi, bahwa Bu Lili menganggap anak yang tidur di kelas itu suatu kesalahan. Tanpa diajak bicara, digebrak mejanya, mejanya kaget. Nah, ini sebagai Bu Lili mungkin menganggap itu melanggar peraturan. Jadi beliau berperan sebagai bisa sebagai pengukur, bisa sebagai pengatur. Nah, coba kita beralih ke posisi manajer. Ketika melihat hal seperti itu, kita segitiga restitusi ini ada 3 hal. Bentuknya segitiga, berarti ada 3 tahap yang kita jalankan dalam posisi manajer. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, terletak di bagian dasar. Tujuannya adalah mengubah identitas anak dari orang gagal menjadi orang yang sukses. Orang gagal tadi kalau tidur di dalam kelas itu kan berarti anak-anak melanggar peraturan ya. Kita bangunkan pelan-pelan. Kemudian kita ajak ke satu ruangan khusus, kita ajak komunikasi. Kenapa mereka melakukan hal tersebut? Tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendekatkan diri kepada mereka, tidak dengan tekanan keras. Kemudian kalau sudah tahu alasan-alasan mereka kenapa mereka melakukan pelanggaran, kita validasi. Apa itu validasi tindakan yang salah? Yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kita ingat 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Mungkin ngantuk karena lapar. Saya belum makan tuh dari pagi. Kalau tidak punya uang saku, Pak, ingin gitu sih. Saya belum makan Bu, jadi saya ngantuk tidur di kelas. Mohon maaf Bu, misalnya seperti itu. Kita pahami itu, oke, kita validasi. Kita tanya, apakah tindakan tersebut itu sudah sesuai dengan kebajikan universal yang mereka percayai? Ini validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi di tahap yang ketiga dari segitiga restitusi ini adalah menanyakan keyakinan. Menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas kita sukses tercapai. Ketika tidak tercapai, kita arahkan anak, kita bimbing anak menuju ke identitas sukses. Bagaimana mereka
cukup di posisi sebagai manajer. Ketika menghadapi permasalahan dengan murid, kita lakukan segitiga restitusi. Ini pernah saya amati ketika Bu Kayati dengan Yuda itu ada di ruang guru. Memanggil Yuda, kemudian ditanya baik-baik, ya saya amati dari jauh seperti itu. Nah, inilah termasuk salah satu contoh segitiga restitusi yang sudah dilakukan oleh guru. Jangan sampai kita butik-butik anak, walaupun sekesal-kesalnya kita, ya sekesal-kesalnya kita tidak boleh melakukan hal tersebut. Mari kita ubah budaya-budaya tersebut menjadi budaya yang positif dengan melalui keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut ini merupakan contoh posisi kontrol guru sebagai manajer. Bagaimana guru menyikapi permasalahan yang dilakukan murid dan menyelesaikannya melalui segitiga restitusi. Ayo, karena waktunya sudah selesai, silakan dikumpulkan tugasnya. Mengerjakan semua kan? Mengerjakan. Tapi ini kok kurang satu. Siapa yang sudah mengerjakan? Risa, kamu tidak mengerjakan? Tidak mengerjakan, Bu. Kenapa? Saya malas mengerjakan tugas, saya tidak suka belajar matematika. Kalau kamu tidak suka jam saya, silakan keluar. Tapi konsekuensinya, kamu tidak akan saya beri nilai. Baik, Bu, saya keluar kelas. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Risa. Iya, Bu. Baru mendengar kamu punya masalah yang tak terjelaskan sebelumnya. Maaf, Bu. Keributan apa yang kamu timbulkan saat jadi bahan pembicaraan di kantor? Saya keluar kelas saat saya matematika karena tidak mengerjakan tugas. Kenapa kamu tidak mengerjakan? Karena saya marah, kecewa dan malu saat Budika memarahi saya yang tidak sengaja tertidur di kelas hingga saya disoroti teman-teman. Budika tidak pernah bertanya kenapa saya tertidur di kelas. Apa sebabnya kamu bisa tertidur di kelas? Saya semalam begadang, Bu. Adik saya demam, dia rewel. Saya bantu ibu menjaga adik. Nah, gitu loh ceritanya. Setelah mendengar dari kamu ini, Nisa, ibu mengambilmu, menyalahkanmu, bukan untuk menghukummu ataupun menghakimi kamu. Setiap orang pasti pernah berbuat salah, ya, walaupun pernah berbuat salah juga. Nah, dengan perbuatanmu ini, apa kamu merasa bersalah? Ya, Bu, saya merasa bersalah karena saya teman-teman tidak mendapatkan pelajaran matematika. Kamu ingat kesepakatan kelas yang menjadi keyakinan kelas kita yang kita buat bersama beberapa waktu yang lalu? Ingat, Bu, Keyakinan yang mana? nilai kesopanan. Saya keluar kelas tanpa izin. Apalagi? Saling menghargai dan menghormati, juga kedisiplinan. Ketika kamu menyebutkan beberapa keyakinan yang belum kamu tunjukkan, ternyata masih banyak ya. Apa kamu menyadarinya? Sekarang saya menyadarinya, Bu. Kalau kamu menyadari perbuatanmu itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat, apa yang akan kamu lakukan? Saya harus bertanggung jawab dengan perbuatan saya. Saya akan meminta maaf pada Budika dan teman-teman. Dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan saya akan selalu meminta saya melaksanakan kesepakatan yang sudah memberikan keyakinan kelas dan aku. Yakin? Apa? Mampu melaksanakan? Mampu.
mengganggu action atau kegiatan kamu. Itu meminta maaf sama kita dan rekan-rekan. Itu baru yang dulu ya, kita tanam kegiatan kamu. So, bisa dilakukan. Kita minta maaf dan minta maaf ya. Kalau itu, kalau itu dulu, ini kamu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya. Iya Bu. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut ini merupakan kegiatan yang saya lakukan bersama siswa dalam menyusun keyakinan kelas. Coba untuk kelas-kelas yang lain. Keyakinan kelasku kelas 9B. Ada 6 keyakinan yang dipercaya oleh kelas 9B. Yang pertama adalah membudayakan 5S. Menjaga sapa, senyum, sapa, salam, seterusnya. Dan menjaga kebersihan kelas dan lingkungan. Yang kedua, dan disiplin dan mematuhi tata tertib sekolah. Keyakinan yang ketiga. Yang keempat, menghargai waktu. Yang kelima, saling menghargai dan menghormati. Yang keenam adalah aktif di dalam pembelajaran. Keyakinan kelas ini didasari dari kesepakatan mereka. Yang pertama adalah ini. Di 5S tadi, ini selalu senyum, salam, dan sapa setiap bertemu siapapun, menjaga sopan santun dalam berbicara dan berperilaku. Dan yang kedua, melaksanakan etiket dan seterusnya. Ini contoh nanti bisa di copy ya, nanti bisa diterapkan ke kelasnya masing-masing. Ini yang bisa saya sampaikan dari hasil mempelajari modul 1 dari 3 modul dalam program guru penggerak yang saya pelajari. Sampai di sini di segitiga restitusi. Jadi harapan saya dengan mempelajari ini, mari kita budayakan budaya positif di sekolah kita dengan disiplin positif melalui keyakinan kelas. Jadi membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas, kemudian melakukan melalui segitiga restitusi. Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan. Bagaimana mungkin ada pertanyaan, Bu, bagaimana konsekuensi dari pelanggaran keyakinan kelas? Konsekuensi ini bisa dibahas bersama dengan wali kelas dan anggota kelasnya. Kira-kira kalau melanggar ini konsekuensinya apa? Masing-masing kelas tentu mempunyai tujuan yang berbeda-beda, mempunyai keyakinan yang berbeda-beda. Maka konsekuensi ini bisa dituangkan juga di dalam keyakinan kelas di lembar berikutnya. Apa konsekuensi dari pelanggaran keyakinan kelas? Tentunya pelanggaran ini yang mendidik, yang positif, bukan dalam bentuk hukuman. Jadi coba kita belajar menghindarkan hukuman, menghindarkan kekerasan verbal maupun fisik kepada anak. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan yang diberikan, waktu yang diberikan. Ada kurang lebihnya dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan berikut ini merupakan kegiatan implementasi budaya positif melalui keyakinan kelas dan segitiga restitusi yang saya lakukan bersama rekan sejawat di sekolah. Dari nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu kebajikan universal? Nilai-nilai kebaikan secara umum. Contohnya apa?
sih nggak misalnya? Biar aku nggak ngantuk, aku harus ngapain? Nggak tahu. Oke. Mungkin kamu ngantuk itu karena kelelahan dan juga apa itu? Kamu bisa jadi lapar juga, bisa jadi haus juga. Maka dari itu kamu harus makan yang banyak, minum yang banyak juga, biar stamina kamu fit. Pesannya Bu Nurul, meskipun kamu kecapean atau kelelahan, kamu harus jaga kesehatan. Makan yang banyak, yang sehat juga, itu bisa menjadikan kamu semangat dalam belajar. Kamu menunggu orang tua itu hal yang baik juga, nggak sepenuhnya salahnya. Yang penting kamu udah ada kemauan untuk berangkat ke sekolah, itu udah bagus. Lain kali jangan diulang lagi ya, biologi pelajarannya Bapak Ibu guru. Kamu paham? Bersedia memperbaiki perilakumu? Terima kasih Pak Adi. Semangat belajar ya. Demikian aksi nyata modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.